Bismillah, assalamualaikum. Rumah di Perkebunan Karet. Sebuah kisah yang dituliskan oleh Mas Bri, bagian kedua. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian kedua, rumah di Perkebunan Karet. Kejadian yang menakutkan itu langsung aku ceritakan kepada Wahyu pada malam harinya. Dia bilang belum pernah melihat kejadian itu karena memang belum pernah berjalan sendirian sampai ke tempat yang kumaksud. Wahyu bilang kalau dia pernah mendengar ada satu wilayah hutan yang pernah terjadi sesuatu. Aku tanyakan, sesuatu apa yang dimaksud? Jadi menurut kabar pernah ada beberapa orang dibunuh oleh sekelompok orang lainnya. Katanya, peristiwa itu terjadi karena perselisihan sengketa tanah antar kelompok. Korbannya disuruh untuk menggali liang kuburnya sendiri sebelum dibunuh. Peristiwa itu terjadi bertahun-tahun lalu. Hah? Kamu serius, Wahyu? Tanyaku. Serius, Pak. Tapi kabar itu belum bisa dipastikan. Saya dengar dari beberapa pegawai. Kemudian sore keesokan harinya, kami kedatangan tamu, Pak Roni, ketua RT desa terdekat. Beliau pernah berkunjung beberapa kali. Aku sendiri jadi ingat pesan Kak Imron, kakakku, agar aku bisa merangkul masyarakat sekitar. Saat itu kami berbincang seru sambil menikmati kopi dan singkong rebus hasil kebun sendiri. Iya, di sela-sela waktu libur, Wahyu memang giat merawat rumah. Dia berkebun dan rencananya ingin memiliki hewan ternak seadanya. Selain menjadi hiburan lain, Wahyu bilang agar suatu saat bisa dinikmati. Aku mendukung kegiatan Wahyu. Jarak ke kota lumayan juga, kami tidak mungkin bolak-balik terlalu sering. Seperti biasa, Pak Roni bercerita dengan gaya khasnya, bersemangat. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu dibarengi dengan mimik wajah dan gestur tubuh yang membuat cerita jadi tambah seru. Kami senang melihat dan mendengarnya bercerita. Jadi, rumah yang kalian tempati ini sudah lama berdiri, berbarengan dengan berdirinya perkebunan ini, sekitar tahun 1950-an. Waktu itu saya masih kecil, tapi kurang lebihnya saya paham sejarah tempat ini. Sebelum perkebunan berdiri, ada sebuah desa di sini. Desa yang tidak terlalu besar, penduduknya pun tidak banyak. Desa yang cukup terpencil. Ada kisah yang membuat bulu kuduk bergidik, alias mengerikan. Begitu kata Pak Roni pada salah satu penggalan ceritanya. Mengerikan gimana, Pak? Tanyaku yang mulai penasaran. Dengan logat Melayu yang kental dia melanjutkan. Kali ini volume suaranya mengecil, nyaris berbisik. Ada gurat kecemasan pada raut wajahnya. Ada pemakaman di dalam desa itu. Pemakaman yang cukup besar, luasnya hampir separuh dari luas wilayah desa. Kenapa sampai seluas itu? Karena diperuntukkan bukan hanya untuk orang meninggal yang berasal dari desa itu saja, tapi untuk orang-orang meninggal dari desa-desa lain di sekitarnya. Kadang dari desa yang cukup jauh. Juga katanya, pemakaman itu sudah sangat tua usianya. Sudah ada sejak tahun 1800-an. Aku dan Wahyu sangat fokus mendengarkan beliau bercerita. Cerita yang sungguh membuat kami cukup ketakutan. Hingga akhirnya, desa tersebut digusur untuk penanaman pohon karet ini. Untuk perkebunan ini, pemakaman besar itu ikut juga digusur dan makam-makamnya dipindahkan ke tempat pemakaman baru. Tiba-tiba Pak Roni menghentikan ceritanya sejenak, menarik nafas panjang, lalu mendekat ke posisi kami duduk. Setengah berbisik, kemudian dia melanjutkan cerita dengan mimik wajah yang semakin ketakutan. Menurut cerita yang beredar, ada banyak makam yang gak terbawa saat proses pemindahan karena kurangnya data mengenai jumlah makam yang ada. Hanya makam-makam yang kelihatan saja yang dipindahkan, sedangkan sisanya masih tertinggal di wilayah ini.
Aku dan Wahyu terkejut mendengarnya. Terkejut kenapa? Karena kami jadi teringat satu peristiwa yang kami alami beberapa hari sebelum Pak Roni datang. Peristiwa yang sepertinya berhubungan dengan kisah seram yang beliau ceritakan. Ya, beberapa hari sebelumnya kami mengalami hal aneh. Diawali oleh pasokan kebutuhan kami yang sudah berkurang dan jarak tempuh ke kota yang lumayan jauh. Maka untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, kami menjadwalkannya 2 minggu sekali. Hari itu, kami berangkat ke kota sore hari. Padahal biasanya pagi atau siang hari di hari libur. Mendesak, pasokan minyak tanah sudah habis. Kami lupa mengecek apakah minyak tanah masih ada stok atau tidak. Karena kalau sampai tidak diisi, kami akan mengarungi malam dengan gelap-gelapan. Sekitar pukul 5 sore, setelah semua pekerjaan selesai, kami berangkat ke kota. Baru setelah maghrib kami sampai tujuan. Kami langsung berbelanja minyak tanah 2 jerigen besar. Lalu, baru selepas Isya kami bersiap untuk pulang. Tetapi, ada kejadian yang akhirnya membuat kami tertahan di kota. Ketika tiba-tiba bertemu dengan atasan yang kebetulan baru pada siang harinya. Beliau datang mengunjungi perkebunan diutus oleh kantor pusat untuk melaksanakan kunjungan rutin. Sebelum melanjutkan perjalanan pekerjaan, dia menyempatkan diri untuk beristirahat di kota itu sebentar. Wah, kebetulan, ayo kita cari makan dulu. Ajakan untuk makan sangat berat untuk kami tolak, karena memang sudah sangat lapar. Tak perlu waktu lama, kami diajaknya mampir ke restoran Padang. Kami berbincang cukup lama, karena masih banyak keluh kesah yang belum sempat disampaikan pada pertemuan siang harinya, mengenai pekerjaan dan hal lain, sampai lupa waktu. Hingga akhirnya, Wahyu memberi kode dengan menendang kakiku. Saat kulihat arloji, ternyata sudah hampir pukul 10 malam. Dengan sedikit berbasa-basi, kututup pembicaraan dan pamit pulang. Pak Burhan mengerti akan hal itu, lalu menutup pertemuan. Kami pun pulang. Malam itu, udara cukup dingin. Angin berhembus kencang. Wahyu yang sigap mengendalikan motor berjalan cukup cepat. Sepertinya dia ingin segera sampai di rumah. 15 menit awal perjalanan, kami masih terlibat perbincangan yang lumayan seru. Meski agak kesulitan membawa 2 jerigen besar minyak tanah, kami tetap menikmati perjalanan. Namun, ketika sudah memasuki wilayah hutan, kami lebih banyak diam. Entah mengapa, mungkin karena kami merasa takut. Aku sendiri memang mulai sedikit takut, entahlah dengan Wahyu. Tapi, kukira dia merasakan hal yang sama. Jalan sudah memasuki tanah setapak. Kanan kiri hanya terlihat pepohonan besar, gelap, hanya cahaya lampu motor yang jadi sumber penerangan. Perkiraanku, hanya tinggal beberapa kilometer lagi kami akan sampai. Ketika tengah memperhatikan lampu motor yang berkedap-kedip, redup terang, seperti akan mati, ditambah suara mesinnya yang batuk-batuk, beberapa belas meter kemudian benar terjadi. Mesin motor mati. Sesuatu yang sangat kukhawatirkan sejak tadi akhirnya menjadi nyata. Kami terdampar di tengah hutan. Tidak ada yang bisa dilakukan selain turun dari motor. Kemudian Wahyu langsung coba memperbaiki. Wajahnya terlihat cemas. Apa kita dorong saja motornya? Saya coba perbaiki dulu, Pak. Siapa tahu cuma businya yang kotor, katanya dengan suara bergetar. Suasana mulai terasa berbeda setelah beberapa suara hewan mendadak hening. Hanya tinggal suara peralatan Wahyu yang sedang memperbaiki motor. Kemudian, suasana terasa mencekam ketika tiba-tiba terdengar lolongan panjang anjing hutan. Wahyu diam beberapa saat. Aku coba mengalihkan pikiran dengan ikut berjongkok. Sementara, suara lolongan anjing semakin jelas terdengar. Aku langsung menoleh ke arah Wahyu. Dia mencolek tanganku, telunjuknya menuju ke arah hutan. Aku belum bisa melihat dengan jelas karena hutan ini benar-benar gelap. Tapi pelan-pelan aku bisa melihat sesuatu. Ya, saat yang bersamaan dengan aku melihat sesuatu, lolongan anjing terdengar kembali. Di kejauhan aku melihat seperti ada belasan orang yang berjalan beriringan. Mereka terlihat berbentuk bayangan hitam. Mereka berjalan bergerak dari dalam hutan menuju tempat kami berada. Semakin dekat dan semakin mendekat. Ketika sudah cukup dekat, kami baru menyadari satu hal.
mereka sedang membawa sesuatu. Beberapa sosok yang berada paling depan ternyata tengah memanggul keranda di pundaknya. Ya, mereka membawa keranda dan berjalan cukup cepat. Suasana itu mencekam. Kami hanya terdiam di tengah malam buta, di tengah hutan belantara. Belasan orang berbaris membawa keranda mayat. Kami merinding ketakutan. Mereka berjalan cepat ke arah kami. Ketika jarak sudah sangat dekat, baru terlihat kalau orang-orang itu berpakaian serba hitam, berbaris memanjang ke belakang sambil berjalan. Ternyata bukan berjalan. Mereka terlihat seperti melayang. Kakinya tidak menyentuh tanah, walau tetap bergerak seperti sedang melangkahkan kaki. Kami semakin ketakutan menyaksikannya. Tapi untunglah, ketika sudah tinggal beberapa meter lagi, mereka berbelok ke arah kiri, ke arah di mana rumah kami berada. Mereka berbelok semakin menjauh dan menjauh hingga menghilang di telan gelapnya malam. Bersamaan dengan itu, lolongan anjing ikut menghilang. Setelah ketakutan berangsur hilang, Wahyu mencoba menghidupkan motor lagi. Kami tetap belum ada perbincangan, masih diam tanpa kata. Syukurlah, akhirnya motor kembali dapat menyala seperti semula. Lalu kami buru-buru melanjutkan perjalanan pulang. Kali ini Wahyu sangat pelan mengendarai motor, sepertinya masih ketakutan. Tapi beberapa belas menit kemudian, aku kaget. Kami nyaris terjatuh karena Wahyu tiba-tiba menginjak pedal rem dalam-dalam. Allahu Akbar, ada apa yuk? Aku terkejut karena Wahyu mengerem mendadak. Wahyu tidak menjawab, tetapi lagi-lagi dia menunjuk sesuatu. Rumah kami hanya tinggal beberapa puluh meter lagi, tapi telunjuk Wahyu yang bergetar itu menuju ke sana. Dengan bantuan cahaya lampu motor yang tidak terlalu terang, aku melihat rombongan pembawa keranda itu berhenti tepat di halaman rumah kami. Mereka semua berdiri menghadap pintu depan. Beberapa sosok yang berdiri di depan tetap memanggul keranda di pundaknya. Matikan lampu, aku berbisik. Ketika lampu motor sudah mati, semua menjadi gelap. Tetapi karena di sekitar rumah ada halaman kecil yang tak tertutupi pohon, sinar bulan cukup menerangi kejadian itu. Aku melihatnya. Sosok-sosok itu masih berdiri di depan rumah. Beberapa sosok paling depan yang sejak awal memanggul keranda perlahan menurunkan, lalu meletakkannya di atas tanah. Sementara sosok lainnya menyebar membentuk lingkaran kecil mengelilingi keranda. Pada detik itu pula, kami baru dapat melihat kalau di sebelah keranda ternyata sudah ada lubang di tanah dengan ukuran kira-kira 1 kali 2 meter. Itu liang kubur. Entah siapa yang menggali sebelumnya. Mereka mengelilingi keranda mayat dengan liang kubur di sebelahnya. Beberapa sosok mulai membuka kain penutup keranda yang berwarna gelap. Di dalamnya berdiam seonggok jenazah berbalut kain kafan berwarna kusam. Iya, ada pocong seukuran manusia dewasa terbaring di sana. Kami masih berdiri diam ketakutan mengintip dari balik pohon. Hanya dapat melihat tanpa berkedip. Berusaha sekuatnya agar tidak mengeluarkan suara. Memperhatikan detik demi detik pemandangan menyeramkan yang tengah berlangsung. Beberapa sosok mulai menurunkan jenazah dari atas keranda, lalu memasukkannya ke liang kubur. Setelah jenazah sudah berada di dasar lubang, beberapa sosok lainnya mulai menutupnya dengan tanah. Kami semakin ketakutan. Banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak. Mereka siapa? Siapa yang meninggal? Kenapa menguburnya di depan rumah tempat tinggal kami? Beberapa menit kemudian, proses penguburan selesai. Beberapa sosok kembali memanggul keranda di pundaknya. Lalu satu persatu membalik badannya menjadi menghadap ke tempat kami berada. Kami masih saja mengintip dari balik pohon. Beberapa puluh detik lamanya, mereka tetap diam, tidak bergerak di tempatnya, terpaku samar di dalam gelap. Sementara kami semakin ketakutan. Tiba-tiba, mereka perlahan mulai bergerak maju, mendekat ke tempat kami berdiri, berjalan melayang dengan kaki bergerak seperti tengah melangkah. Kami terus ikuti pergerakan mereka yang semakin mendekat, berdiri berjajar di balik pohon. Kami tidak bisa menjauh, kaki seakan terpaku di tempatnya.
amat sangat berat untuk digerakkan, dan mereka terus saja mendekat. Tiba-tiba Wahyu jatuh terduduk, menundukkan wajahnya seperti sedang menangis. Aku membaca doa terus-menerus di dalam hati. Tubuh gemetar hebat, keringat dingin bercucuran. Perlahan, rombongan pembawa keranda melintas tepat di hadapan. Tidak ada hembusan angin, tidak ada wangi yang tercium, tidak ada suara yang terdengar. Mereka berjalan dalam diam dengan wajah memandang lurus ke depan. Sekali lagi, aku hanya dapat berdiri diam membisu ketika mereka benar-benar tengah melintas di hadapan kami, hanya terpisahkan jarak beberapa meter. Peristiwa itu hanya terjadi beberapa belas detik. Setelahnya mereka bergerak menjauh. Walaupun begitu, mataku tetap mengikuti pergerakan mereka hingga akhirnya menghilang di telan gelapnya perkebunan karet. Lega, aku lalu jatuh terduduk di sebelah Wahyu. Sudah menghilang, yuk. Sudah aman. Wahyu mengangkat wajahnya, membasuh air mata dengan tangan. Maaf Pak, saya tidak kuat. Badan saya lemes, saya takut. Kita kembali ke kota saja ya Pak. Saya tidak berani masuk rumah. Kita menginap di rumah teman saya saja. Aku tidak tega kalau harus memaksa Wahyu masuk rumah yang jaraknya hanya tinggal selemparan pandang. Wahyu sangat ketakutan. Terpaksa aku mengangguk menuruti ajakannya. Tapi biar saya yang bawa motornya ya yuk. Dan keesokan harinya kami kembali pulang ke rumah. Ketika matahari baru saja terbit, kami sudah dalam perjalanan. Sepagi mungkin kami harus berangkat supaya tidak terlambat sampai perkebunan. Suasana perkebunan sangat berbeda dengan malam sebelumnya. Setelah 1 jam lebih perjalanan, kami sampai di rumah. Di halaman, pandangan tertuju ke tempat di mana semalam kami melihat kejadian aneh. Wahyu berjalan memutar, menghindari kuburan di halaman. Tidak ada apa-apa, tidak ada gundukan tanah kuburan, tidak ada sisa-sisa kegiatan pemakaman. Hanya tanah beralaskan rumput dengan kondisi sama pada saat kami meninggalkannya kemarin sore. Maaf Pak, semalam saya benar-benar ketakutan. Lutut saya lemas, sampai sesak dada saya. Tidak berani lanjut melihat mereka, kata Wahyu. Suaranya serak. Wahyu membuka percakapan ketika kami sudah di luar rumah, di sela-sela bekerja mengawasi perkebunan. Enggak apa-apa, wajar kalau takut. Saya juga takut setengah mati. Peristiwanya memang sangat mengerikan. Nanti kedepannya sebisa mungkin kita nggak usah keluar sampai larut malam. Kalau enggak, benar-benar terpaksa. Ketika pekerjaan selesai pada sore harinya, kami kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Wahyu sempat melontarkan ide agar kami kembali bermalam lagi di kota, di tempat tinggal temannya. Nggak usah yuk, kita bermalam di rumah saja. Rasa takut harus dilawan. Kalau kita menghindar terus, mau sampai kapan? Aku coba memberi alasan agar kami tetap bermalam di rumah saja. Padahal di dalam lubuk hati yang paling dalam, aku juga masih ketakutan, masih trauma dengan kejadian yang kami alami malam kemarin. Malam pun tiba, pukul 8 malam. Kami sudah berada di kamar, ruang tengah. Kami biarkan terang. Di kamar kami sempat berbincang banyak hal, tapi tidak sedikit pun menyinggung tentang peristiwa kemarin. Sebisa mungkin terus mengalihkan pikiran agar tidak menyentuh sisi ketakutan yang sepertinya terus saja berusaha menyeruak. Tidak terasa sudah pukul 10 malam. Mata sudah mulai mengantuk gara-gara kurang tidur sehari semalam. Tapi tetap saja, pikiran masih belum bisa beristirahat, menerawang kemana-mana. Pukul 11:10, aku melihat raut wajah Wahyu mulai tegang ketika kami mendengar suara. Srek, srek. Suara yang sudah kami kenal. Suara yang beberapa kali terdengar di tengah malam. Suara nenek yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi itu terdengar lagi. Kami hanya diam mendengarkan. Tidak ada niat sedikit pun untuk berdiri dan melihat keluar jendela. Tidak ada. Tetap terbaring di tempat tidur, walaupun berikutnya nenek itu mulai mengeluarkan suara tawa ringkih. Kami tetap berusaha mengabaikannya.
Memasuki tengah malam, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Suasana kembali hening seperti sebelumnya. Kemudian terdengar suara jangkrik dan binatang hutan lainnya. Kami jadi sedikit lega, beranggapan kalau malam itu hanya ada gangguan dari nenek penyapu halaman. 5 menit menjelang pukul 1 dini hari, suasana serta-merta menjadi hening kembali, sepi. Mulai terasa mencekam ketika dari kejauhan terdengar lolongan panjang anjing hutan. Aku melihat dari lubang angin di atas pintu kamar, kalau lampu Petromax di ruang tengah tiba-tiba mati. "Mungkin minyaknya habis, Pak," kata Wahyu. Suara Wahyu memecah sepi, memberi penjelasan sambil coba menenangkanku, yang mungkin sudah kelihatan was-was, dan tentu saja sambil coba menenangkan dirinya sendiri. Keadaan menjadi sangat sepi ketika suara lolongan anjing hutan terdengar semakin jelas dan dekat. Ketakutan kami semakin menyeruak ketika ada satu suara lagi yang terdengar. Kreak. Suara pintu terbuka pelan. Kami saling berpandangan, menerka-nerka pintu mana yang terbuka. Kayaknya pintu depan, Pak. Aku diam tak menjawab, tapi terus coba menajamkan pendengaran. Setelah suara pintu terbuka, berikutnya muncul suara lainnya. Ada langkah kaki di ruang tengah. Langkah yang sepertinya bukan berasal dari satu orang, tapi beberapa orang. Di sela-sela langkah kaki, sesekali terdengar suara seperti besi yang bergesekan. Tidak ada nyali sedikit pun untuk membuka pintu. Beberapa menit kemudian, sesuatu mulai terjadi. Gagang pintu kamar bergerak-gerak, seperti ada yang coba membukanya dari luar. Dengan sedikit panik, aku mengajak Wahyu untuk mendekati jendela. Rencananya, kami akan keluar melalui jendela, meninggalkan rumah. Tapi, rencana tidak berjalan dengan semestinya. Ketika melihat pintu kamar mulai terbuka perlahan, Wahyu jatuh terduduk. Ketakutan bersandar pada dinding kamar bawah jendela. Sementara aku tetap berdiri memandang pintu yang semakin lebar terbuka. Aku hanya bisa berdoa sekuat tenaga ketika pintu kamar akhirnya terbuka penuh. Pada detik itulah, akhirnya kami dapat melihat dengan jelas keadaan di ruang tengah. Dalam gelapnya ruang tengah, kami hanya dibantu cahaya lampu templok kamar. Tapi, aku sendiri dapat melihat semuanya. Ada beberapa orang berpakaian hitam-hitam berdiri mengelilingi keranda. Sebuah keranda tanpa penutup. Di atasnya terbaring jenazah berbalut kain kafan putih kusam dengan ikatan di kepala, leher, badan, dan kakinya. Ya, itu pocong. Pocong itu kami lihat lewat sela-sela sosok berjubah hitam yang terus saja berdiri mengelilingi keranda. Aku mendengar Wahyu mulai menangis pelan. Tubuhku sendiri bergetar hebat, lemas. Beberapa saat kemudian, sosok-sosok yang awalnya mengelilingi keranda mulai bergerak meninggalkan ruangan, menuju pintu keluar. Mereka pergi meninggalkan pocong itu di ruang tengah. Suara tangisan Wahyu semakin kencang terdengar ketika kami melihat kalau pocong itu mulai bergerak-gerak. Wahyu mencengkeram tanganku sebelum dia pingsan. Kini tinggal aku sendirian yang masih sadarkan diri. Aku tak bisa mengalihkan pandangan. Aku tak punya daya untuk memejamkan mata. Pada saat itu, aku jatuh terduduk, bersandar ke dinding kamar. Pocong itu perlahan mulai bangkit. Ia duduk di atas keranda. Demi apapun, aku ingin menangis jadi-jadinya. Ketika pocong itu menoleh ke arahku, tubuhku benar-benar lemas terpaku. Jarak kami hanya terpisah beberapa meter saja. Kami berpandangan selama beberapa lama. Pandanganku mulai kabur, menghilang. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Tidak terasa, sudah hampir 6 bulan aku bekerja di tempat ini. Beragam teror sering kali hadir. Meski demikian, aku dan Wahyu tetap saja memaksakan diri untuk betah tinggal di sini. Sebuah upaya menghibur diri dari beragam kejadian aneh itu kami lakukan. Salah satunya dengan bercocok tanam. Halaman depan kami tumbuhi rumput Jepang. Di sela-selanya tertanam berbagai tanaman hias. Sebelah kanan ada pohon singkong dan beberapa bambu yang kami tanam. Bagian sebelah kiri
kami bangun kandang ternak yang tidak terlalu besar. Beberapa ekor ayam dan bebek menjadi penghuni tetapnya. Pada bagian belakang yang jarang kami perhatikan, kami tak melakukan banyak perubahan. Selain merapikan jemuran dan memotong rumputnya agar terlihat bersih, halaman belakang berhadapan langsung dengan pohon bambu. Itu yang menyebabkan kami tak punya ide untuk membangun apa-apa. Banyaknya pohon bambu yang cukup rapat ini membuat suasana sekitarnya menjadi rindang dan cenderung gelap walaupun pada siang. Apabila angin bertiup, akan terdengar suara dedaunan bambu yang bergesekan satu dengan lainnya. Semakin kencang angin bertiup, semakin kuat suara yang timbul. Begitu kira-kira suaranya. Suara itu kadang menjadi seram apabila terdengar pada malam hari, apalagi ada beberapa suara lain yang membuat nyaliku teruntuh seketika. Jujur, sampai saat ini aku belum berani memastikan apa yang terjadi ketika mendengar suara aneh di sekitar sana. Pohon bambu, siapa tak tahu kalau di sana menjadi tempat yang nyaman bagi para makhluk lain. Pepohonan ini cukup luas, mungkin kira-kira sampai 100 meter persegi. Aku pernah beberapa kali menyusurinya ketika siang. Aku mendapati sebuah tempat dengan kontur tanah yang agak menurun, kemudian di bawahnya mengalir sungai kecil yang jernih airnya. Sesekali aku berpikir, tidak ada salahnya untuk sekedar memancing di akhir pekan. Tentu saja, pagi sampai siang hari. Pak, saya ke kota dulu ya. Sebelum maghrib saya akan sampai di rumah lagi. Wahyu pamit ke kota untuk berbelanja keperluan rumah. Kali ini dia sendirian melakukannya. Aku sendiri tidak bisa ikut karena sedang tidak enak badan. Seharian itu, aku hanya terbaring lemas di tempat tidur. Bahkan, aku tidak bisa bekerja. Semua pekerjaan perkebunan Wahyu yang melaksanakan. Iya, hati-hati ya yuk. Wahyu langsung tancap gas meninggalkan rumah. Aku tidak merasa was-was karena yakin kalau Wahyu akan pulang sebelum maghrib. Lagi pula, saat itu masih siang. Aku bisa jaga diri sendiri. Tak terasa hampir sudah pukul 6 sore. Wahyu belum juga kelihatan batang hidungnya. Aku memaksa tubuh yang masih demam tinggi ini untuk berjalan ke teras rumah. Aku duduk di kursi depan menunggu kedatangan Wahyu. Suasana mulai gelap. Angin mulai kencang. Aku beranjak masuk menyalakan lampu Petromax dan menyalakan radio untuk menemani kesepian ini. Sejak 2 minggu pertama tinggal di sini, kami sudah memiliki radio. Ya, aku memutuskan untuk memilikinya sekedar menjadi hiburan dan sumber informasi. Hanya saja, karena pekerjaan yang cukup menyita waktu, kami tidak terlalu sering mendengarkannya. Namun kali ini, aku sengaja menyalakan radio untuk mengusir kegundahan hati. Untungnya, acara siaran yang tertangkap sering memutar lagu-lagu terkini. Lagu-lagu Guns N' Roses, White Lion, dan Bon Jovi sering kali diputar. Aku dan Wahyu memang sangat menyukai musik rock. Lagu yang diputar itu terjeda oleh azan maghrib. Aku buru-buru mematikan radio dan ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah sholat, aku terpikirkan tentang Wahyu yang belum juga pulang. Apa dia mampir ke rumah temannya? Pikirku. Aku mengisi waktu dengan berzikir dan berdoa sampai memasuki Isya. Wahyu belum juga pulang. Aku mulai cemas. Setelah sholat, aku hendak beranjak ke ruang tengah menunggu Wahyu. Tapi belum sempat aku beranjak, suara radio tiba-tiba terdengar. Rasanya aku sudah mematikannya. Aku memastikan dengan melirik ke ruang tengah. Terlihat kalau radio masih berada di tempatnya. Dan betul saja, menyala. Tapi radio menangkap siaran yang sebelumnya sama sekali belum pernah aku dengar. Lagu keroncong Jawa dengan aransemen dan kualitas rekaman yang sangat kuno, seperti hasil rekaman tahun 1960-an atau malah lebih kuno lagi, mengalun terdengar memecah keheningan malam itu. Intinya, aku seperti mendengar siaran dari stasiun radio yang mengudara beberapa puluh tahun lalu. Sebelumnya kami sama sekali belum pernah menangkap dan mendengarkan siaran radio seperti ini. Kemudian aku berdiri dan berjalan menuju meja tempat radio itu berada, mengubah frekuensinya kembali ke frekuensi favorit. Siaran radio apa barusan? Sambil menggelengkan kepala, tanpa sadar aku bicara sendiri.
Sungguh aku mulai khawatir dengan keberadaan Wahyu. Sampai hampir pukul 9 malam, dia belum datang juga. Aku tak mau ada hal buruk terjadi dengannya. Tapi, di satu sisi, aku mengkhawatirkan Wahyu. Di sisi lain, aku mulai merasa was-was. Karena kalau sampai Wahyu tidak pulang, berarti aku harus melewati malam ini sendirian. Pukul 10 malam, Wahyu belum juga datang. Teh manis sudah habis. Demamku malah menjadi. Aku malah menggigil berbalut kain sarung di kursi ruang tengah. Pikiranku tak karuan. Aku belum berniat masuk kamar dan masih berharap Wahyu akan tiba di rumah. Radio masih menyala. Si penyiar masih memutar lagu-lagu hits rock. Aku antara setengah sadar dan tidak karena kepalaku mendadak sakit. Lalu ketika sedang menikmati lagu, tiba-tiba frekuensi seakan berubah. Lagu yang sedang kunikmati itu berhenti. Berganti musik keroncong Jawa, lagu keroncong yang sama seperti beberapa saat lalu. Dalam keadaan antara sadar tak sadar, aku mencoba fokus mendengarkannya. Seorang wanita melantunkannya. Setelah lagu selesai, berganti dengan suara penyiar yang sedang membawakan acara. Seorang laki-laki dengan suara berat, tipikal penyiar radio di tahun 60-an sampai 70-an. Dia berbicara layaknya penyiar yang sedang menemani pendengarnya pada malam hari. Dengan lancar mengeluarkan kalimat dengan tutur kata rapih dan jelas. Aku mendengarkan dengan fokus ketika dia terus berbicara panjang lebar, mendekatkan wajah dan telinga ke radio, menunggu informasi yang dapat menjawab banyak pertanyaan dalam benak. Ini radio apa? Apa nama acaranya? Kenapa terdengar seperti siaran radio yang mengudara beberapa puluh tahun yang lalu? Kenapa frekuensi baru tertangkap malam ini? Para pendengar, di malam Jumat ini, saya akan menemani rekan-rekan semua. Pada hari ini, 21 Maret 1968, bertepatan dengan hari, seketika menjadi tidak fokus mendengar kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut penyiar. Aku langsung terenyak kaget ketika dia menyebutkan tahun 1968. Aku terkejut karena saat ini tahun 1992. Ini radio apa? Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Secara. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.